Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Mira Elvina MSI dan kepada tim penguji seminar proposal Bapak Dr. Indradin Esos MSI, Bapak Dr. Andes Ardi Abbas MT, Bapak Dr. Andes Rinaldi Eka Putra MSI, dan Bapak Profesor Dr. Damsar MA. Saya Desi Rizky Fitriani dengan BP 181081313. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya dengan judul Jaringan Sosial Petani Keramba Jaring Apung Danau Maninjau. Baik, saya akan masuk kepada latar belakang. Sumatera Barat sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejumlah potensi alam. Salah satunya yaitu Danau Maninjau. Danau Maninjau ini sendiri, Bapak dan Ibu, memiliki beberapa potensi, diantaranya yaitu di bidang sektor pariwisata, di sektor PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan di sektor perikanan perairan umum. Di sektor perikanan perairan umum, ini merupakan kegiatan ekonomi unggulan masyarakat di selingkar Danau Maninjau. Yang terkenal dari sektor perikanan perairan umum ini yaitu keramba jaring apung atau KJA. Nah, KJA ini sendiri merupakan sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa besi atau paralon yang berbentuk persegi dengan menggunakan jaring dan juga menggunakan drum atau styrofoam sebagai alat untuk mengapungkan keramba tersebut. Usaha budidaya keramba jaring apung di Danau Maninjau itu didominasi oleh ikan nila. Berdasarkan tabel 1.1, yaitu luas usaha budidaya perikanan air tawar di Princim Nurut Nagari di Kecamatan Tanjung Raya, dapat kita lihat bahwa di Kecamatan Tanjung Raya ini terdapat 9 nagari dan 8 nagari diantaranya terdapat keberadaan keramba jaring apung. Hanya satu nagari yaitu Peninjauan yang tidak terdapat keramba jaring apung dikarenakan daerah ini tidak terletak di tepian danau. Berdasarkan dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau itu 17.290 unit, yang dimana ini dikategorikan sangat banyak. Kemudian pada tabel 1.2, yaitu jumlah pemilik keramba jaring apung menurut nagari di Kecamatan Tanjung Raya, dapat kita lihat bahwa Tanjung Sani merupakan nagari di Kecamatan Tanjung Raya yang terdapat jumlah pemilik keramba jaring apung terbanyak. Orang yang memiliki keramba jaring apung itu sendiri disebut dengan petani keramba jaring apung, di mana mereka melakukan usaha budidaya ikan untuk pencarian pokoknya. Petani keramba jaring apung untuk membangun jaringan sosialnya. Nah, jaringan sosial sendiri itu didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas di antara sejumlah orang dengan sifat tambahan yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat. Nah, berdasarkan survei awal dan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa jaringan sosial yang terbangun di antara petani keramba jaring apung ini yaitu di antara petani keramba jaring apung, ikan nila, dan toke. Di mana petani keramba jaring apung ini mengambil pelet itu kepada toke pelet yang juga sekaligus sebagai toke yang akan memasarkan hasil panennya, dan juga mereka membeli bibit ikan nila itu kepada toke bibit ikan. Nah, hubungan di antara petani keramba dengan toke pakan nila tersebut yaitu mereka sistemnya dibayar belakangan ketika hasil panen. Jadi petani ikan nila itu mengambil pelet tetapi bayarnya setelah mereka panen kepada toke pelet atau toke yang merangkap juga sebagai toke yang akan memasarkan hasil panen mereka. Kemudian dalam menjalankan usaha budidaya ikan nila tersebut, petani keramba jaring apung seringkali dihadapi dengan bencana tahunan yang juga dikenal dengan istilah tubo belerang yang menyebabkan kerugian besar bagi petani keramba tersebut. Nah, untuk itu perlu dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dan juga dalam kelangsungan usaha budidaya tersebut perlu adanya kepercayaan di dalam hubungan antara petani keramba jaring apung dan toke tersebut. Nah, berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana bentuk hubungan-hubungan di antara para aktor dalam jaringan sosial petani keramba jaring apung, serta melihat bagaimana bentuk keterlekatan dan kepercayaan yang terjalin di antara para aktor. Kemudian masuk kepada rumusan masalah.
Jaringan sosial ini penting sebagai penghubung dan memudahkan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Jaringan sosial akan menimbulkan adanya keterlekatan perilaku dalam interaksi ataupun hubungan sosial. Jaringan sosial sangat penting bagi petani keramba jaring apung pada kelangsungan usaha budidayanya maupun dalam menghadapi berbagai kendala dalam usahanya. Petani keramba jaring apung perlu untuk menjalin hubungan baik dengan toke. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian tersebut sebagai yang pertama, bagaimana bentuk jaringan sosial petani keramba jaring apung ikan nila di Danau Maninjau. Yang kedua yaitu bagaimana bentuk keterlekatan di antara para aktor dalam jaringan sosial petani keramba jaring apung di negeri Tanjung Sandi Danau Maninjau. Dan yang terakhir bagaimana kepercayaan di antara para aktor dalam jaringan sosial petani keramba jaring apung di negeri Tanjung Sandi Danau Maninjau. Kemudian masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana jaringan sosial petani keramba jaring apung ikan nila Danau Maninjau di negari Tanjung Sani. Kemudian tujuan khususnya yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk jaringan sosial petani keramba jaring apung ikan nila di Danau Maninjau. Yang kedua mendeskripsikan bentuk keterlekatan di antara para aktor dalam jaringan sosial petani keramba jaring apung di Danau Maninjau. Kemudian mendeskripsikan kepercayaan di antara para aktor dalam jaringan sosial petani keramba jaring apung di Danau Maninjau. Kemudian manfaat penelitian, yaitu ada manfaat akademik. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya pada bidang ilmu sosiologi ekonomi. Dan yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan yang bermanfaat bagi pemerintah di daerah penelitian. Kemudian yaitu salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Kemudian kita masuk kepada tinjauan pustaka. Nah, pengertian jaringan sosial. Jaringan sendiri menurut jaringan sosial pada tingkat antar individu dapat didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas di antara sejumlah orang dengan sifat tambahan yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan yang digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat. Kemudian melalui jaringan petani keramba jaring apung bisa memiliki komunikasi. Ikatan jaringan sosial ini pula yang membantu penyebaran ide dan kebijaksanaan, seperti contohnya penetapan suatu harga. Jaringan sosial di antara antara petani keramba jaring apung dan toke ini yaitu jaringan sosial secara vertikal. Jaringan sosial petani keramba jaring apung tentu tidak hanya terbentuk secara vertikal, tetapi juga secara horizontal, yaitu antara petani keramba jaring apung dan petani keramba jaring apung lainnya. Baik jaringan sosial vertikal dan horizontal ini saling berkomunikasi tentang perkembangan harga dari satu waktu ke waktu. Nah, pada jaringan sosial vertikal biasanya pihak yang posisinya lebih tinggi memberikan informasi kepada pihak yang menjadi kliennya. Sedangkan pada jaringan sosial horizontal, informasi timbal balik. Kemudian masuk kepada pengertian petani keramba jaring apung. Petani keramba jaring apung sendiri yang merupakan seseorang yang melakukan kegiatan usaha budidaya di bidang perikanan. Dalam penelitian ini yaitu seseorang yang melakukan usaha budidaya perikanan yaitu ikan nila. Kemudian petani keramba jaring apung sendiri di Danau Maninjau dapat dilihat dari stratanya, yaitu petani yang memiliki keramba di bawah 10 petak dan petani yang memiliki keramba di atas 10 petak yaitu berjumlah puluhan petak yang dikenal dengan petani keramba jaring apung skala besar. Kemudian konsep keterlekatan. Keterlekatan sendiri menurut Granovetter merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Granovetter melihat bahwa keterlekatan sosial itu berlangsung pada realitas relasi sosial di antara aktor ekonomi. Keterlekatan sosial terkandung dalam relasi interpersonal aktor ekonomi dalam jaringan sosial. Pada penelitian ini dalam menjelaskan hubungan di antara petani keramba jaring apung dan toke pada usaha budidaya ikan nila, hubungan toke dan petani keramba tidak hanya berdasar kepada faktor ekonomi dan rasionalitas atas penentuan harga saja, tetapi juga relasi non-ekonomi seperti kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, dan kesamaan sistem nilai. Kemudian yaitu ada konsep kepercayaan.
Kepercayaan menurut Lawang merupakan hubungan antar dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Kepercayaan juga merupakan orientasi masa depan aktor terhadap sesuatu. Hubungan kerjasama yang terjalin di antara petani keramba jaring apung dan toke ini merupakan hubungan pelanggan, yaitu antara penjual dan pembeli yang didasarkan atas kepercayaan, yang bisa dipahami sebagai bentuk untuk mengatasi ketidakpastian di antara mereka. Petani keramba jaring apung dengan ketidakpastian atas informasi harga dan kebutuhan mereka akan pelet dan bibit, dan juga toke dengan keuntungan yang berkelanjutan dan kebutuhan akan pemenuhan kliennya. Kemudian konsep hubungan sosial. Hubungan sosial sendiri merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematik antar dua orang atau lebih. Hubungan sosial, hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi itu disebut relasi. Nah, relasi sosial dalam penelitian ini adalah hubungan sosial di antara petani keramba jaring apung dan toke. Kemudian masuk kepada tinjauan sosiologis. Dalam memahami permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori jaringan yang dikemukakan oleh Mark Granovetter. Granovetter menggunakan pengertian embeddedness atau keterlekatan untuk menegaskan teori jaringan. Nah, menurut Granovetter, keterkaitan itu sendiri merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak terbatas pada tindakan aktor individu sendiri, tapi juga mencakup perilaku ekonomi yang luas seperti penetapan harga dan institusi ekonomi yang semuanya terpendam dalam suatu hubungan sosial. Granovetter membedakan antara ikatan-ikatan yang lemah, ikatan-ikatan yang kuat, contohnya ya seperti hubungan-hubungan di antara orang-orang yang orang-orang dan sahabat-sahabat dekatnya, dan ikatan-ikatan yang lemah, contohnya hubungan di antara orang-orang dan kenalan-kenalan belaka. Nah, dalam penelitian ini, teori jaringan digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk ikatan-ikatan di antara para aktor, yaitu petani keramba dan toke. Bentuk keterlekatan di antara petani keramba jaring apung dan toke yaitu keterlekatan relasional. Keterkaitan relasional sendiri merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Nah, hubungan pelanggan di antara petani keramba dan toke merupakan bentuk keterlekatan relasional. Dalam hubungan ini terjadi hubungan interpersonal yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan agama. Serta hubungan pelanggan ini bermula dari petani keramba yang membutuhkan pelet ikan, serta membutuhkan orang yang akan memasarkan hasil panen ikannya. Untuk itu, petani keramba perlu menjalin hubungan pelanggan yang baik dengan toke, hingga dari hubungan pelanggan ini timbul kepercayaan di antara kedua belah pihak, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan yang lebih dari sekedar pelanggan saja. Kemudian kita masuk kepada penelitian relevan. Suatu penelitian itu memerlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian relevan yang pertama itu dari Nidia Damanik dengan judul Jaringan Sosial Ekonomi Pedagang Salak, studi deskriptif pada pedagang salak di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tambung. Dengan hasilnya yaitu jaringan sosial yang terbentuk antara pengirim dan penolak salak, antara penolak salak dengan pedagang eceran, itu didasarkan atas asas kekeluargaan, satu suku, satu kampung, namun ada yang berdasarkan hanya pada status ekonomi saja. Kemudian penelitian dari Rakabela Rifki yaitu jaringan sosial pedagang di Pasar Malam Cibadak. Hasil dari penelitian ini yaitu jaringan sosial sebagai jalan bagi pedagang dalam mempertahankan eksistensinya dalam berdagang yang dibentuk dari adanya norma peran yang menjembatani aktor serta adanya konsep keterlekatan. Kemudian penelitian dari Ergina Farisa yaitu yang berjudul Upaya Petani Keramba dalam Mengatasi Pencemaran Danau Maninjau. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan oleh kelompok petani keramba setelah berdiskusi dengan pemerintah nagari, yaitu mengurangi jumlah keramba, mengurangi bibit yang ditebar, dan mengurangi jumlah pakan. Kemudian penelitian dari Erlindawati yang judulnya yaitu Jaringan Sosial Sektor Informal Perkotaan, Tinjauan Sosiologi Ekonomi Pedagang Kaki Lima, Pantai Padang. Hasil dari penelitian ini yaitu pedagang kaki lima memanfaatkan jaringan sosial untuk memperoleh informasi untuk mendapatkan pekerjaan di Pantai Padang. Kemudian ada
penelitian dari Ifdal Gusman dengan judul Pemanfaatan Modal Sosial Hidup Petani Pasca Bencana Tuboh Belerang dalam mendapatkan pekerjaan baru, studi kasus Nagari Kotomalintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dengan hasilnya, ketika terjadi bencana tuboh Balerang di Danau Maninjau, petani yang ada di Nagari Kotomalintang melakukan pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, di mana pekerjaan ini didapatkan dari hasil modal sosial yang dimilikinya. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang pertama yaitu pendekatan penelitian dan tipe penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari jawaban bagaimana proses terjadinya hubungan-hubungan yang terjalin di antara para aktor yang nantinya akan mengakibatkan terbentuknya jaringan sosial di antara para aktor tersebut, yaitu antara petani keramba jaring apung dan toke. Kemudian dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, di mana peneliti akan mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Kemudian informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini ada dua kategori informan yang akan digunakan, yaitu informan pengamat, yaitu masyarakat di sekitar keramba jaring apung di Nagari Tanjung Sani. Kemudian yaitu informan pelaku, merupakan informan yang memberikan keterangan terkait dirinya, terkait perbuatan dan pikirannya, di mana informannya yaitu petani keramba. Informan pelaku dalam penelitian ini yaitu petani keramba jaring apung dan toke. Kemudian teknik penentuan informan dalam memperoleh data untuk penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, yakni menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan. Yang pertama yaitu kriterianya petani keramba jaring apung skala besar, kemudian petani keramba jaring apung skala kecil, dan toke itu termasuk toke bibit dan toke pelet. Kemudian data yang diambil dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, informasi dari hasil wawancara, kemudian yaitu data sekunder yang diperoleh melalui media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, skripsi, dan jurnal. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dan observasi. Teknik wawancara mendalam yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Kemudian yaitu observasi, di mana peneliti akan melakukan terjun langsung dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada petani keramba jaring apung dan toke ini maksud, kedatangan, dan tujuan peneliti, di mana untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan di antara keduanya dalam transaksi menjual dan membeli pelet, serta bagaimana bentuk hubungan keduanya dalam hubungan pelanggan mereka. Kemudian unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, di mana individunya itu adalah petani keramba jaring apung dan toke. Kemudian analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Mills dan Huberman, di mana Mills dan Huberman ini membagi analisis menjadi 3 tahap secara garis besar. Yang pertama, kodifikasi data, di mana penulis menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Kemudian adalah tahap penyajian data. Dalam penelitian ini, agar lebih efektif, peneliti menggunakan matriks atau tabel dalam menyajikan hasil data. Kemudian yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini merupakan tahap lanjutan, di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan atas hasil dari temuan data di lapangan. Kemudian yaitu ada definisi konsep. Yang pertama, jaringan sosial, yang merupakan pola atau struktur hubungan sosial yang meningkatkan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dalam kehidupan sosial pada tataran struktur sosial. Kemudian ada petani keramba jaring apung, yang merupakan seseorang yang melakukan kegiatan usaha tani berupa budidaya ikan.
Kemudian yaitu keterlekatan yang merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Kemudian ya ada kepercayaan yang merupakan hubungan di antara dua orang atau lebih yang mengandung harapan menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kemudian ada hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi yang sistematik antar dua orang atau lebih. Kemudian ada definisi operasional, di mana yang pertama itu jaringan sosial yang merupakan pola struktur hubungan sosial yang meningkatkan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena di kehidupan sosial pada tataran struktur sosial. Jaringan sosial sendiri melihat pola hubungan yang terjadi di antara para aktor, melihat bagaimana hubungan di antara para aktor tersebut apakah memiliki ikatan yang bersifat lemah atau kuat. Kemudian petani keramba jaring apung itu merupakan orang yang melakukan usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, di mana kerangka keramba jaring apung itu terbuat dari kayu, bambu maupun besi. Selanjutnya itu keterlekatan, yang mana merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Tidak hanya terbatas pada tindakan aktor individu saja, tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penetapan harga, yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Kemudian ada kepercayaan, merupakan hubungan di antara dua orang atau lebih yang mengandung harapan menguntungkan di antara kedua belah pihak. Seperti kepercayaan diperlukan dalam suatu hubungan sosial, seperti hubungan yang terjalin di antara petani keramba jaring apung dan toke, yaitu hubungan antara pelanggan, penjual, dan pembeli yang didasarkan atas kepercayaan. Kemudian yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial sendiri merupakan hasil dari interaksi yang sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan sosial akan terjadi jika ada dua atau lebih individu yang saling mengadakan kontak sosial maupun komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan adalah ikatan yang didasarkan atas kepercayaan. Selanjutnya itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Nagari Tanjung Sani di Kecamatan Tanjung Raya. Peneliti memilih untuk menetapkan Nagari Tanjung Sani sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data pada tabel 1.2, Nagari Tanjung Sani merupakan nagari yang terdapat pemilik keramba jaring apung atau orang yang memiliki keramba jaring apung terbanyak di nagari lainnya di Kecamatan Tanjung Raya. Oleh sebab itu mendasarkan peneliti untuk memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian jaringan sosial petani keramba jaring apung Danau Maninjau. Selanjutnya itu jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu merupakan rencana penelitian yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dapat dilihat pada tabel 1.4. Jadwal rencana kegiatan penelitian dimulai dari survei awal pada bulan September dan ujian komprehensif yang insya Allah akan ditargetkan peneliti pada bulan Februari. Baik, sekian hasil dari presentasi hasil dari proposal saya. Terlebih dan terkurangnya dan salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.